Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di pembelajaran mata pelajaran seni budaya kelas 8 bersama saya Efriendi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan karena kita masih di dalam kondisi COVID, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, serta selalu menggunakan masker setiap beraktivitas. Baiklah Anda semua, kita mulai pembelajaran seni budaya kelas 8, yaitu mulai pertemuan pertama bab 1. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang menggambar model. Menggambar itu adalah hal yang sudah biasa kita dengar dan biasa kita lakukan. Apa itu menggambar? Mari kita kupas satu demi satu. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang konsep dan prosedur tentang menggambar model. Untuk yang pertama, marilah kita bahas dulu apa sih itu yang namanya menggambar. Anda semua sudah sering melakukan kegiatan menggambar atau melukis. Secara teori, menggambar itu merupakan suatu proses pengungkapan gagasan dan ide oleh seseorang melalui bahasa gambar. Jadi menggambar itu pengungkapan perasaan, ide, gagasan yang dituangkan ke dalam bahasa gambar. Kalau kegiatan lain bisa dituangkan ke bahasa verbal atau bahasa suara, kalau menggambar dituangkan ke dalam bahasa berupa gambar. Nah, itulah pengertian dari menggambar. Selanjutnya, karena materi kita tentang menggambar model adalah merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek berupa objek 3 dimensi, baik itu digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan kemiripannya ada, ketepatannya ada, dan memiliki bentuk dan warna. Nah, oke anak-anak semua, menggambar model ini merupakan salah satu cabang dari seni rupa. Salah satunya yaitu menggambar model. Jadi kita sudah tahu, kita sudah paham apa itu pengertian menggambar model. Secara ringkas bahwa menggambar model itu kita bisa menggambar dengan menentukan objek. Bisa itu berupa objek 3 dimensi yang kita rekam pada bidang datar atau pada sebuah kertas dengan dimensi, ketentuan dan kemiripan atau ketetapan bentuk dan warna. Selanjutnya, apa sih prosedur menggambar model? Nah, apa aja langkah-langkahnya dalam menggambar model? Menggambar model, langkah pertama, menentukan objek yang akan digambar. Di sini ada kata kuncinya objek. Kita harus menentukan objek yang akan kita gambar. Objek itu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda, atau segala hal yang bisa dilihat dengan mata, yang bisa kita rekam dengan mata, kita tuangkan kepada kertas gambar atau kain sebagai kanvas. Prosedur yang kedua, susun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama. Setelah kita tentukan objek, kita harus susun objek tersebut harus sesuai dengan komposisinya, harus sesuai dengan proporsinya, berapa ukurannya, dan seimbang dan seirama. Nah, pada menyusun sesuai dengan komposisi ini diusahakan menjadi satu kesatuan objek yang akan kita gambar. Jadi antara objek satu dengan objek yang lain, ketika beberapa objek kita gambar harus menjadi suatu kesatuan yang utuh. Prosedur yang ketiga, menentukan struktur, bentuk, dan bidang dasar. Nah, di dunia ini beberapa benda, beberapa objek dalam gambar itu memiliki struktur dasar. Struktur dasar, contoh ketika kita menggambar suatu bola,
Nah, strukturnya adalah lingkaran atau bola. Ketika kita menggambar suatu rumah, bisa jadi strukturnya berbentuk kubus. Nah, begitu juga struktur ada juga yang berbentuk bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Dari beberapa struktur inilah berkembang macam-macam bentuk pola dari suatu gambar model. Yang terakhir, prosedurnya yaitu efek. Setelah kita menentukan objek, kita susun komposisinya, sudah kita bentuk strukturnya, kita tentukan efeknya. Setiap benda atau objek yang akan kita gambar itu biasanya akan terkena cahaya, sinar, dan bayangan. Nah, ketika benda atau objek terkena cahaya, sinar, dan bayangan, itu akan memiliki efek antara satu dengan yang lainnya. Baik, itulah 4 prosedur dalam menggambar model. Selanjutnya, kita membahas tentang prinsip menggambar model. Apa-apa saja prinsip dalam menggambar model? Yang pertama, prinsipnya yaitu komposisi. Artinya, menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai objek sehingga gambar terlihat menarik dan indah. Jadi, komposisi itu yaitu cara menyusun, mengatur benda atau objek yang akan kita gambar. Kita akan taruh di mana, posisinya di mana, sehingga gambar terlihat menarik dan indah. Bapak contohkan ketika kita menggambar suatu gelas, kita taruh di sebuah meja, kita susun dengan posisi yang bagus, lalu kita gambar. Beberapa unsur dalam komposisi. Yang pertama, simetris. Komposisi itu harus berbentuk simetris. Benda atau model menjadi objek yang kita letakkan pada posisi yang seimbang. Kita lihat contoh gambar ini. Nah, gambar ini ketika kita lihat, dia akan simetris apabila bagian ujung kiri dan ujung kanan kita lipat akan membentuk suatu hal yang simetris. Yang kedua, asimetris, artinya tidak simetris, yaitu benda atau model yang menjadi objek diletakkan pada posisi yang tidak sama, baik dalam posisi dan ukuran. Ini bisa saja posisinya acak karena benda tersebut tidak sama tinggi atau ukurannya berbeda. Nah, contoh gambar dari bunga berikut. Ukuran dari bunga dan posisi dari bunga ini berbeda-beda. Yang ketiga, sentral, yaitu pusat perhatian berada di tengah-tengah, sentral, tengah. Benda atau model yang diatur seimbang menjadi satu kesatuan. Jadi ada satu objek yang menjadi pusatnya dalam keseimbangan menggambar. Kita lihat contoh gambar ini. Nah, sentral dari gambar tersebut yaitu gedung yang berada paling depan dengan garis tegak lurus sudut gedung. Itulah yang menjadi sentral sehingga gambar-gambar gedung pengiring di belakang itu menjadi teratur. Nah, akan menjadi suatu kesatuan antar objek. Itulah 3 bagian dari prinsip komposisi. Prinsip yang kedua yaitu proporsi. Proporsi merupakan perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian benda yang menjadi objek gambar. Jadi antara benda yang satu dengan benda yang lain, proporsinya harus ideal. Jangan sampai di dunia nyata suatu benda A sebenarnya lebih kecil, tetapi pada gambar kita buat lebih besar dari benda yang lain. Nah, itu tidak menunjukkan proporsi yang tepat. Nah, kita lihat contoh berikut. Gambar apel, buah apel dibandingkan dengan candy. Nah, itu secara nyata bahwa apel itu lebih kecil. Nah, di dalam menggambarnya kita harus tuangkan hal yang nyata tersebut. Jangan sampai sebaliknya apel lebih besar daripada candy. Itu akan membuat ketidakcocokan dalam proporsi. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu keseimbangan. Artinya, keselarasan antara bidang, objek, dan gambar yang dihasilkan dengan cara membuat skala dan efek. Nah, kita lihat gambar ini antara bidang objek
dan gambar yang dihasilkan dengan cara membuat skala dan efek. Maksudnya ada perbandingan antara ukuran sebenarnya pada gambar yang kita tuangkan, dan itu harus seimbang antara objek satu dengan objek yang lain. Yang keempat yaitu kesatuan. Maksudnya keserasian dalam menentukan objek untuk menghasilkan kesan ruang, kedalaman, dan hubungan antara objek gambar. Kita cek gambar berikut. Ada gambar apel yang dibungkus oleh kain. Ketika kain membalut gambar apel tersebut, akan terbangun sebuah konsep ruang dan akan terbentuk kesan 3 dimensi karena kelihatan apel itu terbungkus oleh kain, sehingga kesannya lebih indah dan menarik. Itulah 4 prinsip dalam menggambar model. Kita masuk yang kedua, yaitu apa saja alat dan bahan dalam atau ketika kita melakukan atau menggambar model. Nah, alat yang biasa kita lakukan untuk menggambar yaitu pensil. Yang kedua, penghapus, yakni memang kalau ada kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, bisa berupa kertas, ini bahan dasarnya, bisa berupa kain atau kanvas. Yang keempat, pensil warna. Nah, jika Anda semua membuat gambar model itu dalam bentuk warna agar kelihatan 3 dimensi, bisa menggunakan pensil warna. Yang keempat, nah ini biasa dipakai oleh anak-anak pada zaman TK dulu, yaitu krayon. Dan yang terakhir, nah ini kalau sudah mahir bisa menggunakan cat air. Oke, itu bagian kedua tentang alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar model. Yang ketiga, teknik menggambar model. Apa aja tekniknya? Yang pertama, siapkan objek. Kita harus tentukan dulu apa yang akan kita gambar, apa objek yang akan kita gambar, dan kita posisikan di tempat yang sesuai. Yang kedua, buat sketsa. Nah, tadi ada polanya berbentuk bola, bujur sangkar, kubus, kerucut, dan lain-lain. Nah, ketika kita menggambar sesuatu, cocokkan objek tersebut sesuai dengan pola apa. Contoh, kita akan menggambar sebuah rumah, berarti polanya adalah kubus. Nah, buat dulu sketsa yang berdekatan dengan kubus. Yang ketiga, kesan gelap dan terang. Nah, kesan gelap dan terang ini artinya ketika suatu objek terkena cahaya, di sisi mana yang akan bisa jadi terang dan di sisi mana yang akan jadi gelap. Itu bisa digunakan memakai pensil yang berwarna hitam atau menggunakan cahaya orange kena cahaya matahari. Detail objek. Nah, ini ketegasan dalam kalian menggambar. Ketika gambar itu sudah berbentuk, objek sudah berbentuk sketsa dan ada kesan gelap terangnya, buatlah detail objek tersebut sehingga garis-garisnya tegas. Yang terakhir, perjelas bagian objek. Dan yang selanjutnya yaitu penyelesaian akhir atau finishing, bisa berupa pembersihan dalam bagian kanvasnya, pembersihan dalam bagian kertasnya. Baik anak-anak semua, sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Jagalah kesehatan, jagalah kebersihan, dan selalu memakai masker setiap beraktivitas. Sampai jumpa.